Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di channel Store Art. Di video kali ini saya akan membahas beberapa tipe dan fungsi dari mesin CNC. Nah, bagi teman-teman yang mau memulai atau ingin merakit sebuah mesin CNC, saya sarankan untuk membuat CNC dengan metode kerja yang hybrid. Jadi mungkin beberapa dari teman-teman hanya mengetahui bahwa mesin CNC itu hanya bisa menggunakan satu spindle atau satu metode kerja. Contohnya dengan router atau trimmer. Nah, sebenarnya secara nilai ekonomis teman-teman, bagi yang pemula atau mau membuat mesin CNC ini bisa membuatnya dengan dua fungsi, yaitu mesin CNC hybrid. Hybrid ini bisa menggunakan spindle router dikombinasikan dengan laser, atau router dikombinasikan dengan plasma. Jadi mesin CNC ini dia lebih multifungsi ya teman-teman. Berbeda dengan mesin CNC yang fix hanya untuk satu alat atau satu spindle. Nah, CNC ini ada kelebihan dan kekurangannya teman-teman. Kita akan membahas kelebihannya terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi untuk CNC hybrid ini, dia kelebihannya secara produksi untuk membuat atau merangkai sebuah mesin CNC hybrid ini, dia lebih ekonomis. Karena misalkan kita buat ukuran media kerja itu satu triplek. Nah, kalau kita membuat CNC hybrid ini, itu kita hanya membuat rangka atau framenya cukup satu. Dan secara kapasitas penyimpanan atau ruangan untuk menaruh mesin ini itu lebih hemat tempat ya teman-teman. Beda dengan kita membuatnya mesin router sendiri, mesin laser sendiri dengan media kerja ukuran triplek, itu bakal memakan space atau tempat yang lebih banyak teman-teman. Misalkan kita mempunyai sebuah tempat atau workshop itu dengan dimensi yang sangat kecil, itu akan sangat kesulitan ya teman-teman untuk mengatur posisi alat ini. Nah, beda dengan mesin CNC hybrid ini. Jadi kita hanya cukup satu tempat, tapi untuk dua alat dan dua fungsi sekaligus. Nah, untuk kelebihan yang lain, mesin CNC ini misalkan kita mau menggunakan media kerjanya itu triplek, tapi ukurannya tebal. Nah, triplek ini mau kita grafir, tapi mau kita pola dulu. Nah, untuk mesin CNC hybrid ini bisa dua kali fungsi teman-teman. Jadi untuk menghemat daya atau si konsumsi laser sendiri, itu kita untuk cutting si media ini bisa menggunakan CNC routernya teman-teman ya. Nah, tapi untuk grafirnya, untuk supaya lebih rapi dan terlihat bagus, kita akan menggunakan mesin laser CO2. Nah, kelebihannya di situ teman-teman. Jadi bisa dua fungsi sekaligus dalam satu rangkaian alat itu, tanpa menambah space. Kekurangan atau ke minusnya itu, jadi si mesin CNC hybrid ini apabila kita mengoperasikannya, misalkan ini proses cutting dengan router tadi. Selesai proses cutting ini sesuai gambar pola yang kita desain. Nah, jika kita mau grafir menggunakan laser CO2, itu kita akan
memindahkan controllernya. Jadi kita switch dulu secara kabel interface-nya yang terhubung ke controller, kita rubah dari CNC router ke CNC laser CO2. Nah, mungkin agak kerepotan di situ ya teman-teman. Kita setting lagi, misalkan teman-teman mau menggunakan softwarenya tipe Mac3 atau GRBL, itu kita harus setting ulang ya teman-teman. Kita konfigurasi lagi. Yang penting secara filenya itu, saran dari saya itu sudah jadi ya teman-teman. Jangan yang kita setting lagi, kita buat lagi di sini. Jadi file yang dalam bentuk vektornya itu sudah jadi, sudah fix gitu. Tidak ada editing lagi, hanya setting di outputnya mau cutting atau grafir gitu kan. Nah, dari situ itulah kekurangannya teman-teman. Jadi kita akan sedikit direpotkan di situ. Jadi sebenarnya 2 kali kerja ya teman-teman dalam satu alat itu. Nah, kelebihan yang lain itu ada juga secara nilai ekonomis lebih baik, lebih bagus, lebih ekonomis. Nah, untuk secara space juga kita lebih cukup dengan space kecil, tapi penggunaan alatnya multifungsi. Tapi secara pengerjaan tetap kita harus satu-satu karena kontrolernya beda-beda teman-teman. Nah, sekian saja teman-teman video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Jika ada yang perlu dikoreksi atau kritik atau saran, silahkan komen di bawah. Jangan lupa dukung terus channel ini supaya bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman, bisa berkembang, bisa mengedukasi, bisa untuk saling belajar buat kita semua yang bergerak di bidang CNC teman-teman. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.